Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Kali ini kita kembali berjumpa dalam konten channel YouTube GPB Shalom Balikpapan, yaitu Ngopi Sore, Ngobrol Perkara Iman di Sore Hari. Ya, kali ini kita berkunjung ke rumah Bapak Pendeta Nestor Mananohas. Untuk konten kita kali ini, kita akan membahas banyak hal yang berhubungan dengan masa-masa pandemi yang ada saat ini. Dan pada saat ini juga, narasumber kita yang akan kita pakai adalah Bapak Pendeta Nestor. Kita udah tiba nih di rumahnya. Shalom. Shalom. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya. Mari. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, di masa pandemi ini tentunya kita sama-sama tahu bahwa banyak hal yang bisa kita lihat dan mungkin bisa saja kita sendiri mengalami hal tersebut. Untuk itu di sore hari ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Pendeta Nestor Mananohas. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, sore hari ini kita akan membahas banyak hal, yaitu salah satunya mungkin kita akan membahas apa sih sebenarnya maksud Tuhan dengan adanya situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan tentunya mungkin dalam hal ini juga Bapak akan memberikan kita resep dalam hal secara teologi bahwa kejadian demi kejadian yang boleh terjadi di masa pandemi ini tentunya ada maksud Tuhan di dalamnya. Oke, sesuai konten kita di sore hari ini, yaitu Ngopi Sore, Ngobrol Perkara Iman di Sore Hari. Kita akan kembali setelah start ini. Untuk itu, ngopi yuk. Oke. Ya, Pak Pendeta Nestor, sebagai hamba Tuhan tentunya kita sama-sama tahu bahwa segala kondisi yang ada mungkin mau tidak mau, suka tidak suka tentunya harus kita jalani. Tetapi ada satu keunikan nih dari Bapak Pendeta Nestor ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mana sebagai hamba Tuhan mungkin kita boleh melihat lewat sosial media atau lewat apa saja, ada berbagai hamba-hamba Tuhan itu keunikannya dia lebih banyak hobinya dituangkan seperti berkebun, membuat hidroponik, atau sebagai IT di gereja dengan adanya situasi-situasi yang seperti ini. Tapi ada keunikan dari Bapak Pendeta Nestor, yaitu Pak Pendeta Nestor ini hobi baking, yaitu bikin kue. Iya kan, Pak? Ya, salah satunya itu. Ya, mungkin ini bagi kita ya. Biasanya pendeta-pendeta itu yang perempuan itu mungkin wajib ya, sebagai seorang perempuan naluri keibuannya untuk selalu di dapur memasak, bikin kue itu wajib. Nah, tapi ini agak sedikit ini karena Pak Pendeta ini selain bisa berkhotbah, tentunya pasti bisa berkhotbah ya seorang pendeta, tetapi dia bisa juga bikin kue dan banyak nih. Nah, di hadapan kita ini udah tersedia kue nih. Ada biapong isi kacang ya, Pak? Ya. Kacang gula merah. Kacang gula merah. Ini adalah salah satu buatan yang tidak kalah enaknya dari yang ada dijual-jual di Kota Balikpapan ini. Ya, Pak Pendeta, gimana nih Pak Pendeta bisa menyikapi hal ini? Di mana profesi sebagai hamba Tuhan sangat jauh dengan adanya membuat kue atau baking. Nah, bagaimana nih Bapak menyikapi hal ini? Iya. Sebenarnya bikin kue ini
salah satu hobi saya juga. Tapi sebenarnya ada beberapa hobi saya juga yang lain, khususnya yang memang agak sulit untuk saya lupakan itu hobi mancing sebenarnya. Oh, jadi cuman iya. ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya, bukan cuman bikin kue ya sekalinya ya. Ya. Hobi mancing juga adalah salah satu hobi dari Bapak Pendeta Nestor. Nah, kebetulan kalau mancing itu memang sudah profesi saya sebelum sekolah pendeta. Jadi pada waktu saya masih SD, SMP, SMA itu memang hobi di laut. Karena kebetulan kita waktu masih tinggal di Sangir, rumah kita terletak di pantai. Jadi hampir setiap hari lah kita di laut. Kemudian, berarti tidak salah dong Pak, tidak ya. salah dong Pak kalau misalnya orang Sangir biasanya bilang nenek moyang saya seorang pelaut. Iya. Terus gimana Pak? Jadi setelah kami pindah ke Manado, hobi mancing itu tidak pernah hilang. Jadi sampai SMA pun hampir setiap hari selalu ke laut cari ikan. Okay. Dan justru ayah saya tidak profesional nelayan, tapi dia profesinya justru pekerjaan tukang kayu, tapi saya justru hobinya di laut. Jadi saya punya peralatan mancing cukup lengkap sampai sekarang ini. Oh gitu ya masih Pak. lengkap. Nah, kemudian kalau ya bikin kue ini sebenarnya hobi yang lain lagi. Nah, cuma jadi sekedar iseng aja sebenarnya ya. Saya suka memang bikin berbagai macam kue, khususnya kue-kue yang kue basal yang khas Manado, sama kue-kue kering juga bisa. Jadi hampir ya banyak kue yang saya bisa bikin sendiri gitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu seperti yang kita sudah dengar sama-sama ya, bahwa Pak Pendeta Nestor ini bukan cuma satu macam kue yang bisa dibuat, ternyata banyak macam kue yang bisa dibuat. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin tidak seenak yang dijual di toko-toko ya, tapi yang penting itu kreasi sendiri lah, hasil sendiri. Iya, betul sekali Pak. Tapi setidaknya ada beberapa warga jemaat nih yang sudah pernah merasakan kue-kue yang dibuat oleh Bapak Pendeta Nestor nih. Ya, ada yang mengatakan bahwa semuanya ini kue yang dibuat Bapak Pendeta Nestor itu enak. Nah, berbicara hal lain nih Pak ya, berbicara hal lain. Setiap pendeta yang datang ke GPIB Shalom Balikpapan itu dalam tanda kutip biasanya datang dengan badan yang kurang proporsional. Baik pendeta ataupun vikaris itu datang dengan berat badan yang di atas rata-rata lah ya. Nah, tetapi ketika sudah berapa bulan di GPIB Shalom Balikpapan, dengan sendirinya akan bertambah tuh berat badannya. Nah, apakah ini menandakan bahwa di GPIB Shalom Balikpapan ini banyak makanan kah? Atau makanannya enak-enak kah? Atau gimana nih menurut Pak Pendeta Nestor ini? Sudah berapa tahun nih Pak kira-kira Bapak di sini? Ada 2 tahun lebih ya? Sudah 2 tahun lebih. Nah, iya. 2 tahun lebih ini kan Bapak udah bisa pasti nih merasakan ketika beribadah di rumah-rumah jemaat, tentunya Pak Pendeta merasakan dihidangkan begitu banyak makanan. Nah, dengan adanya seperti itu, apakah Bapak Pendeta memang mengakui nih bahwa di Shalom memang makanannya enak-enak? Gimana nih Pak Pendeta? Iya. Jadi kalau ada teman-teman pendeta yang memang sudah pernah bertugas dengan bisa menghasilkan body yang semakin bertambah beratnya, ya mungkin pertama dari sisi mereka melayani sudah sangat bersukacita. Kemudian perhatian jemaat pasti juga sangat luar biasa. Jadi ya puji Tuhan kalau begitu. Jadi kalau bisa datang dengan mungkin postur tubuh yang kurus tapi bisa keluar gemuk, berarti jemaat menservis si hamba Tuhan ini sangat luar biasa. Jadi itu sangat berterima kasih. Ya, berarti di sini intinya sukacitanya ya Pak ya. Sukacitanya. Dengan bersukacita berarti kita memiliki sesuatu yang menyenangkan di hati kita. Dengan sendirinya otomatis berat badan kita pasti bertambah. Tapi saya udah berapa tahun ya di Shalom kok badan saya begini-begini aja. Iya Pak Pendeta. Nah, satu hal lagi yang kadang terbesit di pikiran kita bahwa sebagai hamba Tuhan tentunya selalu akan bergelut dengan Alkitab.
selalu akan bergelut dengan firman Tuhan. Dimanapun Bapak berada, tentunya orang akan melihat bahwa seorang pendeta itu tentunya hanya bisa berkhotbah, hanya bisa melakukan hal yang baik. Nah, di satu sisi dengan hobi-hobi yang Pak Pendeta miliki, ya contoh misalnya Pak Pendeta hobi buat kue. Terus Pak Pendeta juga salah satu hobinya sekarang ini yang baru kelihatan ini bahwa Pak Pendeta hobi mancing. Nah, di sini saya mau nanya lagi nih Pak sama Bapak. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak tentang jemaat yang ada pada saat ini? Jemaat Shalom khususnya ya Pak ya. Dengan adanya kondisi situasi yang mengharuskan kita semua harus berada di rumah. Bahkan bukan cuma itu juga, bahwa ada beberapa dari jemaat kita yang harus mengalami atau memang betul-betul terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah dengan adanya kesulitan kehidupan yang ada saat ini, bagaimana nih Pak yang harus kita lakukan? Bagaimana jemaat harus menyikapinya? Kayaknya ini suatu hal yang memang benar-benar harus kita bahas, sehingga jemaat pun akan mengetahui bahwa penguatan itu yang terpenting. Penguatan dari siapa atau gimana? Nah, itulah yang terpenting. Gimana Pak kira-kira? Iya, jadi kalau kita bicara tentang kesulitan yang sekarang kita hadapi, saya pikir bukan cuma gereja Shalom yang mengalaminya. Seluruh warga gereja, bahkan sebenarnya seluruh rakyat ya, sama-sama kita sementara mengalami satu kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya hampir semua lini atau sisi hidup ini semua mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Gereja juga pasti mengalami hal yang sama, dan tentunya ya sebagai umat beriman kita tetap memiliki sebuah keyakinan bahwa ini pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Bisa dikatakan bahwa ya sekarang ini iman kita sementara didewasakan lah, bagaimana kita menghadapi sebuah kesulitan dalam hidup untuk selalu boleh mengingat bahwa ya kita masih memiliki Tuhan. Dan pasti tetap ada harapan di balik semua itu. Nah, berbicara harapan Pak, ketika kita memiliki pengharapan, nah pengharapan yang seperti apa? Nah, kalau kita kembali ke masa-masa yang sebelumnya ya, tentunya kita akan berpikir secara kasat mata atau secara ini bahwa apakah ada yang salah nih? Apakah ada yang salah ketika kita tidak mengikuti anjuran atau kita tidak mengikuti apa nih mau firman Tuhan, apa mau Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga kita akan berpikir bahwa perjalanan kehidupan yang ada ini apakah salah? Salah kami atau salah siapa? Apakah kita bisa berpikir seperti itu, Pak? Ya, yang jelas bahwa dalam kondisi seperti ini tentunya tidak tepat kalau kita saling mempersalahkan ya. Betul, Lebih Pak. bagus kalau kita sama-sama ya masing-masing kita introspeksi diri, bagaimana saya punya kualitas kehidupan bersama dengan Tuhan, bagaimana saya punya relasi dengan sesama. Dalam konteks seperti inilah semua itu bisa teruji. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, apa yang saya bisa buat terhadap orang lain, sekalipun saya juga sebenarnya mengalami kesulitan, tapi saya masih bisa berbuat sesuatu. Justru dalam kondisi beginilah kita bisa menunjukkan bahwa iman kita bisa berbuah, iman kita bisa kelihatan actionnya justru dalam sebuah kesulitan yang kita hadapi. Jadi saya pikir kita perlu sama-sama lah saling memperhatikan, saling menguatkan dalam kondisi seperti ini. Jadi tidak pada tempatnya kalau kita justru saling mempersalahkan. Di sini ada yang menarik ya Bapak Ibu saudara-saudari, di mana ketika Bapak Pendeta mengatakan bahwa perjalanan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini
bukan saatnya kita mempersalahkan siapa atau siapa, gitu ya Pak ya. Tetapi di sini kita harus lebih mengintrospeksi diri kita, di mana kita harus lebih saling memperhatikan, saling mengasihi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kira-kira kalau di kehidupan nyata Bapak Pendeta pasti memiliki banyak resep nih. Bukan hanya resep bakingnya doang ya Pak ya, tetapi ada resep-resep yang tentunya resep itu asal muasalnya dari Tuhan. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta, bagaimana seharusnya resep dari Tuhan yang harus kita lewati di masa pandemi ini? Ya, saya selalu berpatokan ada satu pengalaman imannya Rasul Paulus yang sangat indah buat saya, yang dia bagikan kepada jemaat di Roma. Jadi di surat Roma itu ada satu kalimat yang Paulus tulis di dalam Roma pasal 12 tuh. Roma pasal 12 ayat 12. Ya. Jadi di situ ketika kita ada dalam kesesakan, maka resep yang perlu ditampilkan di sana adalah sabar. Sabar menghadapi kesesakan. Dan resep yang berikutnya adalah berdoa. Jadi bagi saya dalam segala kesulitan apapun yang kita alami, pertama adalah bagaimana kita menghadapi itu dengan kesabaran sambil berdoa. Jadi bersabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ini bagi saya adalah resep yang sangat luar biasa indah, yang bisa kuatkan kita punya iman sekaligus bisa kuatkan imun gitu. Jadi bagi saya itu bersabar dalam kesesakan. Sekarang ini semua kita sementara mengalami sebuah kesesakan. Nah, untuk menghadapi itu tidak ada lain kecuali kita bersabar, berserah sama Tuhan, dan terus bertekun dalam doa yang tidak putus-putusnya. Karena kita percaya kita pasti akan selalu ditolong Tuhan dalam segala kesesakan kalau kita bersandar sama Dia. Nah, cara kita bersandar sama Dia kan cuma lewat doa. Lewat doa, betul sekali. Ya, jadi di sini menarik ya, karena inti dari semuanya bahwa kita harus mengikuti prosesnya. Dengan proses yang benar berarti semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, seperti ibaratnya contoh kue tadi ya Pak Pendeta ya. Ketika kita mengikuti proses dengan sabar menunggu hingga adonannya mengembang dan akan menghasilkan kue yang cukup bagus juga ya, tidak bantet atau apa. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam mengatasi masa pandemi ini ya, bahwa ikuti prosesnya dengan kesabaran dan tetap berdoa, maka semuanya akan baik-baik saja. Oke Pak, sebelum kita lanjut yuk kita minum dulu. Saya mau coba nih kue Bapak nih, kayaknya enak nih. Mari Pak. Oke. Mari. Nah, enak banget kuenya Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi berarti yang selama ini jemaat mengatakan bahwa kue Pak Pendeta itu enak, hari ini saya rasa enak loh Pak. Iya, Pak Pendeta. Jadi setelah kita melihat tadi ya, seperti yang Bapak katakan bahwa ikuti prosesnya. Dengan adanya proses ini akan mengubah kehidupan kita. Yang awalnya ketika kita memiliki kesabaran, kita tidak akan bersungut-sungut. Walaupun saat ini kita sedang terdampak nih ya Pak Pendeta, kita sedang terdampak. Mau makan aja kadang kita sulit. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa kesabaran itu akan menuntun kita. Iya kan Pak? Mungkin dengan segala kesabaran yang ada, kita tetap berserah, tetap memiliki pengharapan bahwa makanan dan minuman akan dicukupkan pada hari ini. Ya, kalau kita doa Bapa kami ya, berilah kami makanan dan minuman yang secukupnya pada hari ini. Tentunya itu harus kita pegang teguh bahwa dengan doa itu akan membuat kita semakin diteguhkan, bahkan dicukupkan dengan segala sesuatu. Iya Pak Pan. Ya, mungkin ini satu pertanyaan yang cukup penting
di dalam konten kita di sore hari ini ya Pak Pendeta. Nah, pesan iman apa nih yang bisa Pak Pendeta bagikan kepada seluruh jemaat Shalom bahwa di dalam menghadapi masa pandemi ini kita harus seperti ini. Kita harus memiliki ini dan itu. Nah, mungkin pesan iman apa nih yang Bapak Pendeta bisa sampaikan kepada kita semua? Ya, semua kita selalu mengimani bahwa tidak ada sebuah peristiwa kalau Tuhan tidak berkenan. Iya, betul. Jadi kalau ini terjadi atau sesuatu apapun yang kita alami itu harus kita alami bersama, itu pasti ada dalam perkenaan Tuhan. Oke. Jadi kalau kita meyakini bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan buat hidup kita, maka kita harus menghadapinya dengan iman. Jadi kita yakini bahwa di tengah pandemi ini pun ada sebuah karya Allah yang sementara berlangsung. Tinggal bagaimana kita bisa melihat itu dengan iman kita sendiri. Nah, justru menurut saya ya, kalau dalam kondisi seperti ini, disitulah kita bisa bertanya apa yang saya bisa buat di tengah kondisi seperti ini untuk orang lain, gitu ya. Jadi bukan waktunya bertanya apa yang orang akan buat saya, tapi apa yang saya bisa buat orang, gitu ya. Iya, betul. Karena saya kira dalam kondisi seperti ini kadang-kadang manusia hanya berpikir untuk dirinya. Diri sendiri, betul. Bagaimana dia lebih mengutamakan kehidupan pribadinya dan tidak mau tahu dengan orang lain gitu. Justru dalam kondisi beginilah kita sebagai persekutuan keluarga Allah, sebagai persekutuan orang percaya, justru boleh saling lebih membuka mata dan membuka hati untuk apa yang saya bisa kerjakan buat orang lain walaupun itu mungkin kecil. Jadi, apa yang bisa saya buat. Jadi saya kira dengan kita bisa termasuk kita bisa berdiam di rumah, kita bisa selalu jaga jarak, itu sudah bisa menjadi sebuah kontribusi kita buat orang lain. Siapa tahu saya ini adalah carrier dari virus ini. Iya. Dengan adanya saya bisa mengkarantina diri dan menghargai atau menghormati orang pemerintah kita punya anjuran, itu saya sudah berkontribusi. Nah, termasuk juga dalam hidup bergereja, tentunya sebagai persekutuan gereja Tuhan, memang sekarang kita tidak bisa ibadah di gedung gereja, tetapi tidak berarti bahwa ibadah yang kita buat di rumah itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya, betul. Jadi saya kira arti ibadah itu sendiri tidak berkurang dengan adanya kita ibadah masing-masing di keluarga kita. Justru disitulah momen kita bisa saling lebih dekat dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, anak-anak atau siapapun. Kita lebih bisa menghayati kebersamaan justru sekarang ini, ya. Betul, Pak. Iya. Jadi sebenarnya gereja yang sesungguhnya itu justru di keluarga itu. Komponen keluarga itu merupakan gereja yang kecil sebelum jadi sebuah persekutuan yang besar. Nah, sekarang ini kita bikin yang kecil ini kuat. Jadi waktu yang diberikan oleh Tuhan sendiri selama kita ada di rumah justru menguatkan persekutuan gereja Tuhan ini. Jadi nanti satu waktu kita sudah boleh ibadah di gereja, maka persekutuan ini bisa diharapkan semakin kuat karena kita sudah dikuatkan di dalam keluarga masing-masing. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan bersama, walaupun di rumah. Betul sekali ya Pak ya. Iya. Nah, satu hal dari pesan iman ini yang perlu betul-betul kita sikapi, yaitu ketika kita mendengar tadi bahwa Pak Pendeta mengatakan bahwa apa yang sudah kita buat orang lain, bukan apa yang sudah kita buat pada diri kita sendiri. Nah, mungkin hal ini yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, tanyakan pada diri kita, tanyakan bahwa pentingkah kita berbuat kepada orang lain. Sekecil apapun yang kita buat, itu akan menentukan kita untuk dapat menjadi yang terbaik, dan itu tidak menutup kemungkinan akan menjadikan kita berkat bagi diri kita sendiri ataupun berkat bagi sesama kita. Nah,
Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri akan konten channel YouTube kita pada sore hari ini, kita ngopi lagi yuk Pak. Oke. Haus nih. Ngopi yuk. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani bersama dengan Pak Pendeta, saya menemani Bapak Ibu Saudara-saudari di channel YouTube GPB Shalom Balikpapan. Nah, pada saat ini juga saya akan menutup akan konten ini, dan semuanya satu hal yang bisa kita petik dalam pembahasan kita di sore hari ini, bahwa pesan iman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nestor Mananohas, yaitu berbuatlah apa yang terbaik buat orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan sampai di suatu hal kemenangan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan konten channel YouTube GPB Shalom Balikpapan, kami akhiri akan konten sore hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube GPB Shalom Balikpapan. Ngopi yuk.